Audio Jungle. Shalom teman-teman, selamat datang di Youth dan Teens Online Service hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama dan mengikuti ibadah ini. Kami mohon penyertaan-Mu pada jalannya ibadah mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Youth dan Teens, selamat datang di ibadah online service minggu ini. Mari kita fokus dan kita akan muji muliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Thanks God. Nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku
segenap jiwa. Kami angkat pujian, kami angkat hormat kami hanya untukmu, hanya untuk kemuliaan. Haleluya, haleluya Tuhan. Jesus, kami puji, kami sembah, kami puji, kami sembah. Sempurna pengharapanku, takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekudusanmu Bapa penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom teman-teman, puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali berjumpa, kita boleh beribadah bersama-sama, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing, mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat kasih-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami sehingga kami boleh menerima rema pada malam hari ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapi kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur hari-hari ini walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk kita sama-sama berkumpul untuk beribadah bersama-sama, tapi Tuhan memberi kita kesempatan lewat media yang ada, kita boleh bersama-sama beribadah satu hati, kita memuji menyembah Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita nggak siap menerima kondisi yang ada, kita bisa menjadi lemah, kita menjadi bingung, stres. Hari-hari ini banyak orang galau, stres, bingung karena segala sesuatu menjadi berubah, pola hidup kita berubah, situasi di sekeliling kita juga berubah, bahkan ada banyak hal yang kita harus mulai beradaptasi kembali. Nah teman-teman, kita juga barusan mendengar ada seorang perempuan di Surabaya karena stres tertekan akhirnya sampai bugil di tengah jalan. Karena apa? Tertekan, stres. Nah hari-hari ini kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita nggak punya pendirian yang kuat, kita bisa menjadi tertekan, kita bisa menjadi stres, kita bisa menjadi galau. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa berubah teman-teman. Apa yang ada di sekeliling kita bisa mengalami perubahan. Dan kalau kita nggak siap maka kita akan kacau dan kita akan menjadi orang yang kalah. Nah teman-teman, kita mau belajar dari seorang tokoh malam hari ini yaitu Musa. Kita mau belajar bahwa bagaimana Musa bersikap menghadapi tantangan, tekanan, di mana dia diutus sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi ketika dia menjadi pemimpin di situ bukan hal yang gampang teman-teman. Untuk memimpin ribuan orang dengan berbagai macam karakter, bahkan terkenal bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang
keras hati, yang suka bersungut-sungut, dan karakter mereka begitu bermacam-macam dan tidak mudah buat Musa. Tapi kita mau belajar pada malam hari ini bagaimana Musa mengalami kemenangan, bagaimana Musa bisa bertahan di tengah-tengah tekanan yang ada. Kita mau belajar bersama-sama. Satu kunci yang kita bisa belajar bahwa Musa dalam kondisi apapun, dalam tekanan apapun, dalam situasi apapun, dia tetap produktif, dia tetap berdampak, dan dia tetap bermanfaat. Bagaimana Musa bisa bertahan di tengah-tengah suatu bangsa yang seperti itu? Kita mau belajar yang pertama, yaitu Musa memiliki panggilan Allah. Kita tahu cerita tentang Musa sejak dari sekolah minggu, ya kan? Musa dilahirkan pada masa di mana pemerintahan Firaun sedang menyerukan kalau orang Israel melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Musa lahir dari keluarga Lewi dan puji Tuhan orang tuanya melihat bahwa anak ini luar biasa. Mereka orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka sembunyikan anak ini dan setelah 3 bulan mereka tidak tahu lagi bagaimana cara menyembunyikannya. Akhirnya Musa ditaruh di sebuah gala-gala, sebuah peti, lalu dilarutkan di pinggir sungai Nil. Dan singkat cerita, Musa diangkat anak oleh istri Firaun, dan di situ Musa mulai tumbuh besar, dididik dalam kerajaan Mesir, dan dia dianggap sebagai anak raja. Segala fasilitas yang ada dia boleh nikmatin, pendidikan, pembentukan, semuanya dia boleh nikmati. Tapi suatu ketika Musa ketika berjalan-jalan dia lihat bangsanya, dia sadar kalau dia adalah orang Ibrani. Ketika dia lihat bangsanya, salah satu teman-teman bangsanya berkelahi dan dibunuh oleh orang Mesir, Musa mulai memberontak. Dia mulai, waduh, ini nggak bisa main-main ini, masa orang sebangsaku dianggap remeh, direndahkan seperti ini. Akhirnya dengan emosi Musa membunuh orang Mesir itu. Dan selanjutnya lagi dia melihat ada orang berkelahi, teman-temannya berkelahi antar sesama orang Ibrani. Dan di situ mereka berantem dan Musa melihat kok kondisinya kayak gini. Akhirnya dia mendatangi mereka dan melerai. Tapi justru di situ Musa ditentang, kamu siapa memang mau menjadi pemimpin kami gitu. Tetapi orang-orang itu berkata, kamu mau menjadikan kami seperti orang yang kamu sudah bunuh. Di situ Musa mulai ketakutan bahwa apa yang dia lakukan ternyata diketahui oleh orang lain. Dan setelah itu Musa lari, kemudian dia berusaha untuk melarikan diri karena takut untuk dibunuh. Dan di Midian dia menjadi seorang penggembala domba. Dia menikah dan di sana dia menjadi seorang penggembala domba. Nah, di tengah-tengah padang itu Musa mendapatkan panggilan Tuhan. Tuhan mendatangi dia lewat semak belukar dengan cahaya terang seperti api, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Dan di situ Tuhan menyatakan pribadinya. Di Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, kita mau sama-sama baca. Ayo teman-teman buka Alkitabnya. Ada di situ ya, kita buka sama-sama, kita buka di HP masing-masing, kita buka di dalam pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan oleh api. Dan di situ Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Lalu Tuhan berfirman, ayat yang ke-6, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandangi Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat yang ke-10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Di sini Musa mendapatkan panggilan Tuhan.
Jadi ketika Musa ada di padang gurun, dia dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Saudara, tanpa panggilan yang kuat, tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan menjadi lemah, kita menjadi orang-orang yang tidak punya tujuan, tidak punya goal. Kita adalah orang-orang muda, umat pilihan Allah. Setiap kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dengan satu tujuan. Karena itu sering sampaikan bahwa kalau kita ada hari ini, kita boleh hidup hari ini, itu bukan kebetulan. Karena ada rencana Tuhan. Yeremia berkata, engkau yang sudah memilih aku sejak aku ada dalam rahim ibuku. Di dalam kitab Mazmur pasal 139 juga dikatakan bahwa engkau yang membentuk aku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkau melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu tertulis hari-hari sebelum kau bentuk. Teman-teman, bahwa setiap kita ada, setiap kita lahir ke dunia ini, itu ada tujuannya. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu panggilan kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita. Ketika kita menemukan panggilan hidup kita, ketika kita menemukan tujuan hidup kita, maka kita akan tetap bertahan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah apapun yang kita hadapi. Seperti Musa, seperti Paulus, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika mereka mengalami panggilan khusus dalam hidup mereka, mereka akan tetap kuat menghadapi apapun tantangan di dalam hidup mereka. Nah teman-teman, setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini ayat yang sering kali kita dengar. Teman-teman pasti sudah tahu. Yuk dibuka sama-sama yuk. Yang sudah dapat ayatnya katakan amin. Tulis di chat situ ya. Amin. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama ya. Buka Alkitab di situ. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi setiap kita adalah orang pilihan Allah. Setiap kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Yuk chat di situ tulis, saya orang yang dipilih Tuhan. Tulis di situ, saya orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita ada hari ini, kita masih hidup sampai hari ini karena ada panggilan Tuhan, karena ada pilihan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Yuk kita temukan panggilan kita masing-masing. Setiap kita itu berbeda-beda panggilannya. Secara umum kita dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memberitakan kebenaran, untuk menjadi saksi. Tetapi secara pribadi Tuhan sudah menetapkan kita dengan setiap potensi yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Kita baca di ayat yang tadi ya, kisah daripada Musa. Waktu Tuhan memanggil Musa, Musa berkata, aku ini siapa? Bukankah aku orang yang tidak bisa? Ya, tidak mungkin Musa merasa ragu gitu ya. Apakah orang Israel mau mendengarkan saya? Apakah mereka mau nurut sama saya? Sampai akhirnya Musa bertanya, kalau mereka nanti tanya, siapa yang nyuruh kamu? Allah yang mana? Akhirnya dalam pergumulan Musa mencari Tuhan, akhirnya Tuhan menyatakan pribadinya di ayat yang ke-14. Firman Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Di situ Musa menemukan satu pribadi yang luar biasa, di mana Allah yang hebat, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah memilih dan menetapkan dia dan mengutus dia sehingga dia berani untuk kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel. Teman-teman, kadangkala kita bingung, aku panggilannya apa ya? Tuhan panggil aku untuk apa ya? Kita bisa lihat, kita bisa belajar, kita bisa tahu panggilan kita masing-masing. Yang pertama, dengan cara bangun hubungan kita sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ada di dunia ini, aku lahir di dunia ini. Apa tujuan Tuhan dalam hidupku? Mulai bangun hubungan sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. Dan yang kedua, apa yang membuat kita bergairah, berkobar-kobar, membuat kita
semangat gitu, senang melakukan sesuatu. Mungkin kita melihat sering panggilan ini kita bisa temukan mulai dari sejak kita kecil. Mungkin waktu kita melihat orang yang miskin, orang yang tidak punya, orang yang lemah, kita mulai merasa aduh kasihan banget sih, hati kita mulai berkobar-kobar, aku pengen tuh bagi sesuatu, aku pengen tuh bisa nolong dia gitu, dan akhirnya kita bertindak melakukan sesuatu dan orang itu diberkati dan orang itu senang banget. Nah itu salah satu tanda kalau kita berarti saya dipanggil untuk melayani orang-orang miskin. Atau mungkin kita lihat teman-teman kita yang mungkin terikat sama narkoba, mereka yang hidup gak benar, kita kayaknya tuh gemes banget gitu, kayaknya aduh aku pengen banget nih teman-temanku nih lepas dari narkoba, aku pengen teman-teman aku nih bebas dari kehidupan yang gak benar. Nah di situ kita mulai merasakan kapan hati kita tuh berkobar-kobar dan kita mulai melangkah untuk mengajak mereka, ayo tinggalkan dosa, ayo tinggalkan ikatan-ikatan dosa. Dan di situ teman kita mulai, oh iya ya, akhirnya mereka diberkati dan mereka lepas, dibebaskan. Dan akhirnya kita menjadi berbuah di dalam Tuhan. Nah itu salah satu cara kita mengerti panggilan kita. Apa yang menjadi passion, apa yang menjadi beban kita hari-hari ini, apa yang membuat kita tuh seneng banget kalau saya bisa menyelesaikan sesuatu. Ataupun kita bisa lihat mungkin dari latar belakang hidup kita seperti Kaneti, mungkin dulu Tuhan izinkan gitu ngalamin ditinggal sama orang tua, broken home dan banyak hal yang dialamin, tapi semakin kesini semakin ngerti, oh ternyata Tuhan taruh beban bahwa aku harus bisa memulihkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit hati, keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang diambang perceraian. Itu menjadi beban tersendiri karena pengalaman hidup. Jadi teman-teman, yuk kita mulai belajar menggali apa sih Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya. Kalau misalnya Tuhan kasih kita talenta, misalnya bisa nyanyi, musik atau apapun, itu menjadi salah satu passion yang kita ambil untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, dan melalui apapun yang kita lakukan itu semuanya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi hari ini temukan panggilanmu ya, mungkin juga lewat melalui mimpi. Ada seorang tokoh namanya Hudson Taylor, dia sejak kecil dia mulai berkata, pokoknya suatu hari saya akan pergi ke seberang Cina, saya akan memberitakan Injil. Dan benar teman-teman, pada waktu besar dia menjadi seorang misionaris yang sangat terkenal di Cina, dan dia banyak menyelamatkan jiwa-jiwa karena dari kecil dia sudah punya panggilan misi tersendiri dari Tuhan. Demikian juga dengan kita, ayo temukan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi passion, apa yang menjadi membuat kita bergairah, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Mungkin melayani desa-desa, mungkin menjadi penginjil, dan tidak harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, di kantor, di sekolah, di gereja, dimanapun, melalui setiap panggilan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita temukan panggilan Tuhan supaya kita punya tujuan yang benar, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita tahu panggilan Tuhan, bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup saya, maka kita akan tetap kuat dan bertahan. Yang kedua, yang diberkati katakan amin. Ya, tulis di situ amin, atau katakan yes, aku adalah orang yang dipilih Tuhan, aku adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Dan aminkan saudara bahwa engkau adalah pribadi-pribadi yang siap untuk dipakai Tuhan pada generasi ini. Yang kedua, Musa memiliki kelemah lembutan. Kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Yuk teman-teman buka di situ, ada Alkitab ya, buka Bilangan 12 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Saya pengen kita lebih aktif ya, yuk semua pakai suara, buka suara, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin buat firman Tuhan. Katakan amin.
Ya, lembut hati. Lembut hati di sini adalah satu sikap hati yang tenang, sabar, dapat menguasai diri, tidak menyimpan kepahitan, sakit hati, amarah, dan mudah mengampuni. Ya, kadang orang berpikir orang yang lemah lembut itu bukan yang hai atau yang klemer-klemer, yang suaranya lembut, terus enggak kalau ketawa juga gitu, enggak, kalau ketawa enggak gitu, bukan itu maksudnya. Tetapi di sini adalah sikap hati di mana kita memiliki satu ketenangan, kesabaran, penguasaan diri. Jadi dalam situasi kondisi yang tidak menentu di sekitar kita, ada banyak hal yang membuat kita mudah emosi, mungkin kita mudah tersinggung, seperti Musa menghadapi bangsa Israel. Bayangkan ribuan orang yang dengan karakter yang berbeda-beda dan mereka orang-orang yang keras. Kalau Musa berbuat kesalahan sedikit langsung mau ditimpukin sama batu, langsung dimarahin, dimaki-maki. Bayangkan kalau Musa tidak memiliki kelemah lembutan, dia akan berontak, dia akan marah, dan dia akan tinggalkan itu pelayanan. Dia nggak mau lagi Tuhan. Ternyata susah, berat, gak gampang gitu. Dan dia akan lari dari kenyataan. Tetapi Musa tetap bertahan. Musa tetap kuat. Karena apa? Dia memiliki kelemah lembutan. Bukan hal yang gampang teman-teman untuk memiliki kelembutan hati. Ya, hari-hari ini dengan kita di rumah, banyak gak banyak kegiatan, malah di rumah sama keluarga mungkin menghadapi karakter papa yang nyebelin, karakter mama yang nyebelin, adik, kakak bisa aja berantem, bisa aja kita mudah tersinggung, emosi, akhirnya kita marah. Nah, ini kesempatan untuk kita melatih diri kita untuk memiliki kelemah lembutan. Katakan amin. Ya, ayo kita belajar untuk tenang, untuk menguasai diri dalam situasi kondisi apapun. Kalau banyak orang-orang yang kesaksian yang bilang kalau di jalanan nggak bisa tante menguasai diri, emosi adanya, apalagi orang-orang yang nyebelin, mereka semau gue gitu ya. Rasanya pengen marah. Nah, disinilah kita melatih diri kita untuk kita memiliki kelemah lembutan ya. Orang yang lemah lembut juga orang yang tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan sakit hati, mampu mengolah kesakitan hati. Jadi walaupun mungkin kita disakiti, walaupun kita mungkin dikecewakan, mungkin kita difitnah, mungkin kita ngomongin, tapi kita tetap menjaga hati kita. Kita tetap tenang, kita tetap bisa menguasai diri kita. Nah, kesabaran, tenang, dapat menguasai diri, bisa mengampuni sehingga kita bisa menjadi berkat buat sekitar kita. Teman-teman, kita belajar Musa memiliki kelemah lembutan di tengah-tengah tantangan karakter orang yang berbeda-beda. Musa tetap memiliki kelemah lembutan. Ayo hari-hari ini kita mau belajar. Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Yesus walaupun diludahi, dipecut, dipukul, disalib, dihina, dia dimaki, Yesus bilang apa? Tuhan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin teman-teman hari-hari ini ada di antara kita, mungkin di kantor kita dikucilkan, kita difitnah, kita dipersalahkan, mungkin di rumah atau dimanapun, di sekolah nanti kalau udah masuk dalam sekolah, teman-teman kita ada aja yang menjengkelkan. Tapi kita mau belajar untuk memiliki kelemah lembutan, melembutan hati, gampang mengampuni. Berbahagialah orang yang lembut hatinya karena dia akan memiliki bumi. Orang yang hatinya lembut, hatinya mudah mengampuni, sabar, bisa menguasai diri, dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ayo kita sama-sama belajar membangun diri kita untuk memiliki kelemah lembutan. Dimanapun kita berada ya, di rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun tempat Tuhan tempatkan kita mau belajar memiliki karakter ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Musa memiliki kesetiaan. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Yuk sekali lagi kita buka lagi ya.
firman Tuhan. Yang sudah dapat boleh chat di situ, katakan amin. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ya, yuk kita sama-sama. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Karakter yang kedua yang kita bisa belajar dari Musa adalah kesetiaan. Kesetiaan merupakan salah satu buah roh. Dan untuk menjadi setia itu kita mesti banyak belajar. Ketika Musa mendapatkan visi, misi dari Tuhan untuk membebaskan Israel, dia setia, dia tetap fokus sama panggilan Tuhan. Dia tetap fokus sama apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Melalui apa yang dilakukan, dia berusaha untuk mencapai visi misi Tuhan. Sehingga tekanan, tantangan, masalah apapun yang dia harus hadapi, dia tetap berdiri teguh karena dia punya visi misi dari Tuhan. Ayo kita terima amanat yang daripada Tuhan. Kalau kita ada hidup pada generasi ini. Kalau teman-teman kemarin ikut ibadah hari Minggu, di situ ada satu kesaksian dari Pak Rubin bahwa hari-hari ini Tuhan mau pakai orang-orang muda. Ya, di situ waktu ditayangkan di situ saya, aduh Tuhan luar biasa. Hari-hari ini adalah waktu kalian. Hari-hari ini adalah waktunya generasi ini bangkit. Katakan amin. Tulis di chat di situ, katakan amin. Aku mau dipakai Tuhan. Engkau yang mau dipakai Tuhan, tulis di situ. Saya siap dipakai Tuhan. Engkau adalah generasi yang terakhir, generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Jadi kita mau belajar untuk menangkap visi dari Tuhan dan kita mau setia. Kita mau melakukan apa sih rencana Tuhan? Apa sih rancangan Tuhan dalam hidupmu? Kalau aku ada hari ini karena Tuhan akan mengerjakan banyak hal lewat hidupmu. Kalau kita lihat film Hachiko ya, kita belajar di situ sebuah kesetiaan. Anjing yang tetap setia ketika tuannya sudah meninggal, tapi dia tetap ke stasiun kereta api untuk menunggu tuannya pulang sampai dia mati. Sampai dibuat satu patung di situ sehingga orang belajar tentang kesetiaan. Teman-teman, kita mau belajar. Kalau anjing aja bisa setia seperti itu, kita manusia kita harus lebih lagi bisa setia kepada Tuhan. Setia dalam bahasa Yunaninya pistis yang artinya iman, dalam Ibrani emunah, amin, keteguhan hati, loyalitas, bisa dipercaya. Nah, untuk menjadi setia di sini perlu kita berpegang teguh pada komitmen, pada janji, pendirian. Jadi penuh dengan ketaatan walaupun tantangan berat, walaupun gak gampang, tetapi tetap setia, tetap komitmen. Bahkan dikatakan saya belajar komitmen di sini beda dengan janji. Kalau komitmen itu lebih bertanggung jawab. Kalau janji bisa diingkari, tapi kalau komitmen yang keluar dari hati, aku mau menetapkan hati untuk setia sama Tuhan, itu akan lebih kuat ya. Jadi ayo belajar membangkitkan iman kita. Dari hati kita ada satu komitmen, Tuhan aku mau setia sama Tuhan. Tantangan apapun di hadapanku, masalah apapun di hadapanku, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya. Dan ini hal yang gak gampang. Seperti Sadra, Mesa, Abednego ketika dia diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, bahkan apinya itu 7 kali lebih panas. Dia berkata sama Tuhan, dia berkata sama orang-orang di sekelilingnya, sekalipun Tuhan tidak menolong saya akan tetap menyembah Tuhan dan saya tidak akan menyembah patung. Di situ satu komitmen, satu kesetiaan yang luar biasa yang dia boleh tunjukkan sehingga Tuhan menyelamatkan hidupnya. Tuhan menyatakan pribadinya sehingga dia boleh diselamatkan. Demikian juga dengan Daniel. Daniel menjadi satu tokoh yang luar biasa di dalam kerajaan pada waktu itu. Karena apa? Kesetiaannya. Dia setia beribadah. Walaupun situasi dia tahu kalau aku ketahuan beribadah sama Tuhan pasti aku akan dihukum. Benar teman-teman, banyak orang-orang yang mulai berunding. Gimana nih caranya menjatuhkan Daniel? Akhirnya mereka berunding dan berkata kepada raja, coba uji Daniel. Dan ternyata benar kedapatan Daniel tetap menyembah Tuhan di dalam rumahnya. Dan di situ dia juga
mendapatkan hukuman. Tetapi Daniel tetap setia. Dan pada akhirnya apa? Walaupun dia dimasukkan ke dalam lubang singa, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan. Orang yang setia diberkati. Orang yang setia diselamatkan. Orang yang setia dipercaya lebih banyak. Coba kalau teman-teman setia. Setia sama bu guru, setia sama pimpinan kalau di tempat kerja. Pasti kita akan dipercayakan lebih. Kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih. Bahkan kita akan mendapatkan penghormatan. Teman-teman, satu kesetiaan itu menjadi satu hal yang penting buat Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau kita setia, Tuhan akan memberikan upah bagi setiap kita. Bahkan di dalam Wahyu dikatakan barang siapa setia sampai akhir, dia akan diselamatkan, akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan kerinduan setiap kita hamba-hamba Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata, sabaslah hei hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah itu satu kerinduan setiap kita untuk kita mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan karena kita setia mengiring Tuhan. Kita sudah tahu panggilan kita. Ayo kita sama-sama berjuang untuk tetap setia pada panggilan Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman, menyatakan kebenaran pada generasi ini. Bahkan Paulus dalam Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku. Yang penting aku mencapai garis akhir. Aku melupakan apa yang di belakangku. Berlari-lari sampai tujuan. Setiap kita harus fokus pada visi misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Supaya kita tetap setia menjadi berkat bagi generasi ini. Ayo kita mau belajar setia hari-hari ini. Ya, mungkin dengan hal-hal yang kecil. Bagaimana kesetiaanmu dengan saat teduhmu? Bagaimana kesetiaanmu dengan doa-doa pribadimu? Dengan pembacaan firmanmu? Kalau kita nggak punya komitmen teman-teman, kita nggak punya niat benar-benar, maka kita nggak akan merasa berdosa atau merasa bersalah kalau kita nggak baca firman. Tetapi ketika ada satu komitmen, aku harus setia, aku harus loyal sama Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita nggak melakukan firman, ketika kita tidak doa saat teduh, akan ada kegelisahan dalam hati kita. Ayo mulai dari sekarang, belajar. Jangan buang-buang waktu yang ada dengan hanya main game, dengan hanya bermain hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, menyenangkan diri sendiri. Jangan teman-teman, kita mau hidup kita memuliakan Tuhan. Karena yang pertama, setiap kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Engkau adalah pilihan Allah. Katakan di situ chat, aku pilihan Allah, aku dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, miliki kelemah lembutan. Setiap kita belajar untuk menguasai diri. Saya siap menguasai diri. Saya mau belajar untuk memiliki kelemah lembutan. Kalau engkau mungkin disakiti, mulai belajar mengampuni. Kalau engkau mungkin difitnah atau dilukai, belajar untuk mengampuni. Belajar untuk tidak emosional, tapi belajar untuk tenang. Walaupun orang-orang di sekitar kita tidak menyenangkan, tapi kita belajar untuk lemah lembut ya. Kita belajar. Yang kedua, ketiga, yang terakhir, kita harus memiliki kesetiaan. Ayo setia sama Tuhan, setia pada panggilan Tuhan, maka engkau akan berbahagia dan engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Ketiga hal ini kita boleh belajar dari Musa. Kalau Musa boleh diberkenan kepada Tuhan, maka saya percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, ya banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Amsal 3 ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh-loh hatimu. Amin. Saudara, ayo
kita mau belajar untuk terus setia mengiring Tuhan. Mari engkau yang diberkati, boleh lambaikan tangan, boleh angkat tangan, boleh katakan amin. Dan kita mau sama-sama berdoa. Dimanapun engkau berada, saya mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, engkau melihat hati-hati yang rindu dipakai oleh Tuhan hari-hari ini. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana generasi ini akan engkau bangkitkan Tuhan. Engkau akan pakai orang-orang muda untuk menjadi alat di dalam tanganmu. Aku berdoa dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mari Tuhan teguhkan panggilanmu. Biar mereka menemukan panggilan Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka tetap teguh di dalam visi misi yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Yang biarlah mereka Tuhan memiliki kelemah lembutan. Mereka memiliki kesetiaan di dalam Engkau Bapa. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pakai hidup mereka Tuhan untuk bangkit, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, memberitakan kebenaran, menjadi generasi bintang, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang Engkau pakai hari-hari ini Tuhan. Ini waktu-Mu Bapa untuk memakai setiap mereka. Berkati setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati, urapi, penuhi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang diberkati boleh di chat di situ, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom guys. Thank you ya udah join di ibadah online Battle Youth and Teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Sampai jumpa minggu depan. Stay healthy and God bless you. Teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita meminta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas ibadah hari ini. Kami percaya Bapa, setiap dari kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah diberkati. Kiranya kasih setia, penyertaan, damai sejahtera daripada-Mu selalu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.